Baik, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul AI 2041, 10 Vision for Our Future. Penulisnya ada dua, yaitu Kai Fu Lee dan Chen Guifan. Kai Fu Lee adalah seorang CEO Sinovation Ventura dan juga penulis buku terlaris AI Superpowers versi New York Times. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Presiden Google China dan juga pernah menjadi eksekutif senior di Microsoft dan juga Apple. Penulis yang kedua, Chen Guifan, adalah seorang penulis fiksi ilmiah dan juga penerjemah, produser kreatif, dan juga kurator. Gaya menulisnya dikenal sebagai realisme fiksi ilmiah, jadi menggabungkan imajinasi futuristik dan juga kritik sosial yang realistik. Kedua penulis ini menghasilkan perspektif yang unik dalam buku ini, menggabungkan wawasan tentang bagaimana teknologi, kecerdasan buatan dikemas dengan narasi fiksi ilmiah yang akan menggugah pikiran kita semua. Baik, langsung saja, ini dia review buku AI 2041. Chapter pertama dari buku ini berjudul The Golden Elephant yang berlatar belakang di kota Mumbai, India pada tahun 2041. Cerita ini berfokus pada seorang tokoh, yaitu gadis bernama Nayana yang tinggal bersama keluarganya. Dan keluarga Nayana ini baru saja membeli sebuah asuransi yang berbasis artificial intelligence yang bernama Ganesh Insurance. Platform aplikasi Ganesh Insurance ini terdiri dari beberapa aplikasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan penggunanya, utamanya adalah untuk mengurangi premi asuransi. Tetapi untuk dapat kualitas layanan seperti itu, setiap anggota keluarga harus mengumpulkan identitas mereka ke dalam aplikasi tersebut. Baik, aplikasi asuransi ini sangat bermanfaat loh buat keluarga Nayana. Ternyata aplikasi ini bisa memberi notifikasi atau mengingatkan kakek nenek Nayana untuk minum obatnya dengan tepat waktu, kemudian memberikan dan mengingatkan jadwal kunjungan ke dokternya untuk kakek nenek Nayana. Selain itu, untuk ayah Nayana, aplikasi ini memberikan notifikasi dan peringatan-peringatan sehingga ayah Nayana bisa berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, dan juga memberikan peringatan sehingga ayah Nayana saat mengemudi itu lebih hati-hati. Sehingga nih, premi asuransi keluarga Nayana menjadi lebih kecil atau lebih rendah. Bahkan satu lagi untuk adiknya Nayana, aplikasi ini memberikan peringatan dan mengatur pola makan adik Nayana lebih sehat sehingga bisa terhindar dari penyakit diabetes. Nah, di sisi lain, Nayana ternyata sedang naksir teman sekolahnya yang bernama Sahid. Kemudian, Nayana menemukan keanehan bahwa setiap interaksi sosial yang berusaha dia bangun dengan teman kelasnya ini akan dibatasi oleh sistem aplikasi Ganesh Insurance. Jadi, Nayana menemukan sebuah fakta saat dia pengen membuka profil media sosial temannya yang bernama Sahid ini, ataupun dia ingin berusaha mengirimkan pesan, maka sistem AI dalam aplikasi asuransinya akan mengalihkan perhatiannya dengan memberikan banyak notifikasi seperti mengirimkan pengingat bahwa Nayana masih punya banyak tugas yang belum dia selesaikan, kemudian atau bahkan Nayana disarankan untuk istirahat. Hal-hal tersebut menurut Nayana tidak masuk akal. Tapi dikisahkan ternyata di buku ini bahwa ternyata Sahid teman Nayana ini adalah seorang anak laki-laki yang berasal dari sistem kasta terendah di India. Padahal sistem konstitusi India ini sudah melarang adanya diskriminasi berdasarkan kasta. Tapi ternyata sistem AI secara tidak langsung justru mengabadikan diskriminasi tersebut dengan mengolah data dari data historis sehingga terjadi bias sosial. The AI doesn't need to know the definition of the castes. All it needs is its user's history. No matter how we hide or if we change our surnames, our data is a shadow.
and no one can escape their shadow. So you're saying that AI identifies the invisible discrimination in our society and quantifies it. This road leads to where my family lives. It passes through the Dharavi construction site. There used to be more than 1 million people crowded into that 2.4 square kilometer slum. The government's finally transforming it into a community suitable for ordinary citizens. But I promise you, if you ever get close to Dharavi, your GI will flood with illness alerts or warnings not to drink the water. The app will implore you to stay away. Take me there. I want to prove I'm not that person you're thinking of. Baik, jadi itu tadi ya penggalan percakapan antara Sahid dan Nayana, kisah romansa remaja ya bisa dibilang begitu. Nah, si Sahid ini tadi juga menyampaikan bahwa bagaimanapun dia menyembunyikan kastanya, AI ini tetap bisa mendeteksi dari big data atau data historis yang ada. Walaupun pemerintah secara konstitusional sudah menghapuskan diskriminasi kasta. Selain itu, saat Nayana dan Sahid sedang berjalan menuju ke pemukiman kumuh, aplikasi Nayana di smartphone-nya atau smart stream-nya nih dalam bahasa buku ini itu memberikan banyak notifikasi peringatan supaya Nayana menjauh. Tapi ternyata Nayana tetap ingin berjalan bersama Sahid ya. Jadi kemungkinan besar premi asuransi keluarga Nayana akan meningkat karena aplikasi tersebut mendeteksi banyaknya resiko seperti mungkin penyakit menular dan sebagainya begitu. Dan selanjutnya dalam buku ini penulis akan menjelaskan tentang analisis tentang deep learning dan eksternalitas dari artificial intelligence. Deep learning dijelaskan sebagai teknologi utama dalam mengembangkan AI secara modern. Deep learning adalah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan yang dilatih menggunakan big data untuk mengoptimalkan fungsi objektif tertentu. Nah, keunggulannya adalah dapat menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dan mengidentifikasi pola yang kompleks yang tidak dapat ditemukan oleh manusia. Tapi ada juga nih keterbatasannya, yaitu membutuhkan data yang sangat besar dalam satu domain tertentu, kemudian hanya dapat mengoptimalkan tujuan yang jelas dan terukur, dan sulit untuk memahami konsep yang abstrak, analitik, dan juga pemahaman konteks sosial. Dalam aplikasi Ganesh Insurance yang digunakan oleh Nayana dan keluarganya, AI digunakan untuk mengurangi biaya premi dan mengoptimalkan perilaku penggunanya. Tapi di sini dijelaskan bahwa diilustrasikan bahwa bagaimana sih ternyata algoritma itu hanya digunakan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mengurangi premi, tapi mengabaikan aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia. Seperti tadi yang Nayana rasakan dengan Sahid bahwa hubungan mereka seolah-olah itu dihalangi oleh AI. Baik, pada intinya, melalui buku AI 2041 ini, penulis menyampaikan tentang bagaimana sih nantinya kecerdasan buatan atau AI akan mempengaruhi dan membentuk dunia kita dalam 2 dekade mendatang. Kebanyakan sih selama ini karya fiksi ilmiah itu menceritakan hal-hal yang sangat jauh ya dari kehidupan kita sekarang. Misalnya seperti lorong waktu atau invasi alien. Tapi di buku ini penulis memiliki pendekatan yang unik untuk mengeksplorasi masa depan AI. Ada 10 chapter dalam buku ini yang akan menggambarkan tentang masa depan potensial yang akan kita hadapi dalam 2 dekade mendatang. Atau bahkan mungkin kurang dari itu, seperti deep learning dalam cerita Ganesh Insurance, sebenarnya mungkin sudah sedikit kita alami ya, seperti misalnya ada personalisasi konten dan produk yang ditawarkan pada platform YouTube, Netflix, Spotify, itu kan menggunakan algoritma yang digunakan untuk menyaring dan menyajikan konten-konten apa saja sih yang paling relevan untuk para penggunanya. Kemudian
Di buku ini penulis juga mengajak kita untuk berpikir kritis nih, bahwa kecerdasan buatan itu bukanlah ancaman. Kecerdasan buatan adalah alat bantu kita untuk mencapai tujuan, tetapi memang ada hal-hal yang perlu diantisipasi dan diwaspadai seperti implikasi moral, etika, dan sosial yang ditimbulkannya. Dari kisah keluarga Nayana yang diceritakan pada chapter 1, mungkin kita dapat melihat dua sisi dari kecerdasan buatan ya. Sisi positifnya di mana dengan adanya platform Ganesh Insurance yang digunakan, kakek dan nenek Nayana itu bisa minum obat dengan teratur, kemudian ayahnya berhenti merokok, adiknya juga menjadi lebih sehat karena diatur pola makannya. AI bisa mengubah perilaku seseorang, perilaku keluarga sehingga premi asuransi mereka menjadi turun karena resikonya rendah. Tapi sisi negatifnya ternyata dialami oleh Nayana sendiri. Dalam hal ini, seorang remaja yang mungkin sedang ingin tertarik ya dekat dengan teman sekelasnya yang ternyata kastanya itu lebih rendah. Oleh AI ini dihalangi. Bahkan tadi di percakapan pada saat berjalan ke daerah kumuh, aplikasi Nayana memberikan notifikasi dan peringatan bahwa premi keluarga mereka tuh akan meningkat. Dalam bidang apapun, AI memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tapi juga bisa menimbulkan resiko. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kerangka kerja etika dan regulasi untuk mengatasi semua tantangan ini. Terima kasih, sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.